what's up? Ketemu lagi dengan setup unboxing kita. Mungkin banyak banget yang nanyain, kenapa sih bang kok unboxing mulu belakangan hari ini? Yes, karena sebenarnya kita lagi dalam proses pindahan. Kita lagi mau pindah studio yang dari sini, terus ntar ke studio yang baru. Karena di sini tuh isinya udah 4 orang. Orangnya gede-gede, barangnya banyak. Jadi kagak muat. Diam. Mau diam. Dia tidak nyadar apa gede juga. Yang 2 sisanya mungkin kecil-kecil gitu. Cuman ya. Dan sekarang ini juga masih dalam seri kita lagi suka ngasih tahu produk yang memang harganya terjangkau dan memang diciptakan buat membantu sobat dalam sekolah online. Kemarin kita udah unboxing Evercost yang apa tuh namanya tuh ya educational tablet. Kita juga ngasih rekomendasi smartphone dengan harga di bawah 1 juta rupiah yang bisa sobat beli. Nah yang ini juga salah satunya, harganya terjangkau 1,6-1,7 juta deh. Kalau linknya nanti akan saya taruh di deskripsi. Dan ini adalah Huawei MatePad T8. Jadi dia tuh ngeluarin kayak tablet yang harganya terjangkau dengan spesifikasi yang lumayan dia spesifikasinya. Cuman ada yang saya agak kurang ngerti adalah mungkin ini antara apakah ini produk buat reviewer atau memang dia pakai tkdn software, karena di sini tertulis kalau ini tuh diimpor oleh PT Huawei Tech Investment, jadi dia masih impor dengan tkdn, maksudnya masih dari made in China ya, jadi nggak ada made in Indonesianya. Tapi langsung aja kita buka dan jelas ya dari awal mungkin di depan ini langsung tulisan ada explore it on app gallery, karena memang dia tidak pakai, Huawei itu nggak pakai GMS atau Google Mobile Services. Oke apa enggak, apa aja yang kurang atau lebihnya kita sempat bikin videonya, karena setiap kita mau bikin video tentang Huawei pasti pertanyaannya itu, bang bisa pakai buat ini enggak, bisa pakai buat itu enggak. Kita udah bikin video lengkapnya, jadi sobat udah bisa lihat. Jadi kita tetap bisa cover video Huawei HP atau gadget-gadget dari Huawei. Jadi nggak usah nanya lagi ya, gimana bang kalau ini gimana. Tapi nanti kita akan coba buka deh. Ini gimana sih cara bukanya, beda ya? Oh dari samping ternyata. Saya kira disesrodotin. Nah, ini dia isinya. Pertama dapat HP-nya, kita ke sampingin dahulu. Terus dapat apa nih, nomor-nomor serial kayak IMEI. Terus ini tertutup, tapi dia itu isinya adalah kepala charger dengan output ya, kayaknya jangan terlalu berharap sama ininya ya, kecepatan ngecasnya ya. Dia itu punya kecepatan ngecas atau daya sebesar 5 watt saja. Output chargernya 5 watt doang. Dan satu lagi ini biasanya cuma ada kabel doang ya. Kita lihat lagi. Ada SIM card ejector di bagian samping, sama buku-buku panduan, kartu garansi, dan terakhir ada ini kabelnya juga masih micro USB ya guys, karena memang tablet ini termasuk tablet yang terjangkau. Nah walaupun dibanderol dengan harga terjangkau, kalau saya lihat dari tabel spesifikasinya ini tuh nggak jelek-jelek banget kok, nggak kebayang kayak misalnya ya mau SoC-nya mungkin spreadroom lah, terus dengan layar burik lah. Kalau ini tuh kayaknya enggak. Kita coba aja, kita lihat ya. Pertama, feel di tangan ini ternyata lebih berat daripada bayangannya saya, karena materialnya ternyata logam ini. Tuh, materialnya logam loh. Mungkin frame-nya plastik ya, tapi di bagian belakang ini dikasih logam. Terus ada satu kamera di sini. Untuk spesifikasinya dia itu pakai SoC MediaTek 8768. Layarnya juga udah HD 1280x800 pixel. Terus apalagi yang bisa kita lihat ya? Ada kamera depan, kamera belakang, dan dimana ini sebenarnya nanti juga ada kids mode-nya. Ntar kita akan kasih lihat kids mode-nya tuh seperti apa. Jadi memang ditujukannya tuh buat anak-anak gitu. Jadi kayaknya memang pinter banget dia mencari kesempatan, apalagi sekarang lagi butuh
buat sekolah online, tapi apakah aplikasinya ada? Kita lihat sama-sama. Dia pakai tadi ada EMUI, terus kalau mau pakai Javanese bisa. Bisa pakai bahasa Jawa, coy. Sugeng rawuh. Kayaknya ini emang dari operating systemnya. Yang nggak boleh kan cuma GMS-nya, tapi operating system dia masih pakai Android. Getting started, terus regionnya kita coba pilih Indonesia. Mana ya? Iya. Untuk RAM-nya sendiri, RAM-nya 2 GB dengan memori internal saya belum tahu karena ada dua varian, ada 16, ada 32. Feeling saya sih ini yang versi termurahnya ya, 16 GB karena murah banget. Harganya 1,7 juta doang. Dapat SoC octa-core dan layarnya juga HD gitu. Set as new device, try gestures. Oh, gesture juga ada di sini ya. Ini yang menurut saya cukup oke kalau misalnya pakai Huawei. Jadi gesturnya tuh misalnya inward for right edges, jadi back itu swipe kiri kanan, terus juga dari bawah ke atas itu buat ke home screen, atau misalnya dari sini terus kita tahan buat multitasking. Tuh, kelihatan. Finish. Oke, tapi tadi ada pilihannya kalau misalnya mau pakai tombol biasa itu juga masih bisa. Yang pertama saya akan lakukan adalah saya akan coba connect ke internet ya, karena kita akan coba sama-sama lihat Huawei App Gallery itu ada aplikasi apa aja yang mungkin sobat jadi banyak pertanyaan, kalau aplikasi ini ada apa enggak gitu ya. Kita coba connect ke Sobat HP Studio dengan password yang sangat menyebalkan. Saya tidak ikhlas menulis ini. Tanda seru 2 kali. Mau lihat password wifi kita, ini dia. Nah, itu dia. Menyebalkan sekali. Pengen saya bakar modemnya ini ya. Atau mungkin dia sudah sebenarnya selama ini sedang membakar dirinya sendiri. Anjir passwordnya gitu. Jadi dia mati ya itu. Oke, itu dia. Untuk kameranya, kamera belakangnya saya lupa berapa, 5 megapiksel apa? Oh, ntar Irwan akan ngasih lihat ya spesifikasi detailnya. Baru banget nih pas lagi saya ini baru aja datang dan baru aja launching. Ketika kita syuting. Mana Bal ada itu? Objek. Ini robot memang. Gipsy Avenger akhirnya kita memanggil namanya dengan benar ya. Kamu gayanya yang bener dong. Sini berdiri. Kita akan coba kameranya. Walaupun mungkin kameranya nggak akan sobat pakai sering-sering gitu ya, karena kamera tablet. Tapi tentu ada kamera ya lebih baik daripada tidak ada. Terus kamera depannya, Beautify-nya nyala. Rasakan. Kalian akan melihat hasil fotonya. Itu dia ada kameranya dan kita akan coba lihat App Gallery. Buat sekolah itu biasanya kan sobat itu bakal sering ketemu yang namanya WhatsApp, Zoom. Kita akan coba lihat di sini ada nggak aplikasinya dan bisa nggak dia dipakai buat sekolah online. Regionnya udah, kita agree. Di sini pertama kita akan disuruh masukin Huawei ID biasanya. Kita home dulu. Kita coba yang pertama, Zoom. Oh kan bener harus masuk. SwiftKey, not now aja. Zoom. Zoom buat itu nggak ada ya, adanya cuman beberapa aplikasi ini aja. Jadi kita harus cari di aplikasi pihak ketiga. Biasanya kita pakai dia itu ada satu fitur letter aja. Ini dia si Petal Search Widget. Kita pernah bahas di video sebelumnya, tapi kalau misalnya sobat baru pertama kali lihat, langsung kita bahas di sini aja. Dia itu ada satu bagian sini. Karena Huawei tahu kita bakal sering banget nyari aplikasi karena tidak semua aplikasi yang di Play Store itu ada di Huawei App Gallery. Dia nyiapin ini. Jadi dia itu sistemnya dia akan mencari secara otomatis ada di aplikasi pihak ketiga mana atau ada di Huawei App Gallery apa enggak.
Di sini kita tinggal masukin coba later. Oh, ternyata harus update dulu nih Om. Buat ngasih petal seru widget. Ternyata harus update dulu, tunggu sebentar. Oke, di restart ternyata cepat, downloadnya nggak lama. Nah ini dia gimana caranya kita cari aplikasi baru dengan Petal Search. Dipencet aja Petal Search-nya, terus dia akan cing. Kita di sini search apapun, mau aplikasi apapun tuh search-nya di sini. Misalnya kita cari Zoom. Karena banyaknya sekarang yang lagi ngetren buat video callan Zoom ya. Zoom Cloud Meeting. Just dia akan cari Zoom-nya ada di mana. Ya, dia kasih tahu kalau akan adanya tuh di APK Pure. Jadi caranya sekarang cuman tinggal pencet install doang. Dan udah kita tuh kayak cari pas lagi di App Gallery doang gitu. Tapi dia hasil APK-nya atau si software-nya itu datang dari aplikasi pihak ketiga, si APK Pure. Jadi dia ngambil datanya dari situ. Unable to work. Nah ini gara-gara internet kita aja, woi. Jangan main CODM, woi. Ini kok nggak bisa? Masih coba sekali lagi dan ini dia keluar downloading. Langsung allow aja dan download. Pertanyaan yang kemudian hadir adalah, Bang, emang aman dia langsung download dari aplikasi atau website lain? Nah disitulah kayaknya Huawei juga ngerti masalahnya, jadi dia ada search semacam kayak antivirus gitunya deh. Ntar kita lihat ya. Masih download nggak nih? Kelihatan progress downloadnya di mana? Bentar. Download. Added to download. Ya, update lagi. Nah, ini dia. Downloadnya udah selesai. Terus kita nih lihat, allow Petal Search to install apps gitu. Download apps from external source will put your device and personal data at greater risk. Jadi kita tinggal pencet nih, check apps from. Maaf. Pencet, back. Nah, kita kepencet lagi. Kita checklist aja, check apps-nya, langsung allow. Udah, no risk detected dan langsung install. Installing. Dan ting. Oke, successful. Dan di sini sudah ada aplikasi Zoom buat dipakai buat sekolah online. Jadi memang tetap bisa sign in-nya juga terserah kalian biasanya pakai apa, Facebook, Google, tinggal masukin aja. Oke. Di sini kalau misalnya pakai Google, dia akan alihinnya ke browser juga gitu. Jadi nggak ada masalah, walaupun nggak ada JMS tetap bisa pakai akun Google yang biasa kalian pakai. Itu tinggal masukin aja. Dah, itu dia untuk installnya. Terus juga nih ada aplikasi Kids Corner yang ngebuat dia tuh kayak cocok buat, memang ditujukan buat anak-anak, atau misalnya bapaknya pengen punya tablet gitu tapi ya anaknya mau pakai, masukin ke Kids Corner ini aja. Ada eye protection, terus juga time management, set daily limit, dan finish. Oh, ini harus required, passwordnya apa?
Passwordnya mungkin misalnya ya PIN ya. Udah, finish. Dan bentuknya seperti ini. Mau recorder, kamera, berisik banget dah. Ya, ada recorder, kamera, multimedia atau ngegambar, kids painting, low, misalnya. Jadi nggak harus beli aplikasi lagi ya. Jadi bisa ngegambar-gambar. Jadi memang bisa dipakai buat anak-anak ngegambar gitu. Hemat kertas. Apalagi yang bisa dilihat di sini, misalnya kita coba pencet ini. Ini untuk keluar aplikasinya. Ada waktunya di sini kalau mau diwaktuin ya. 30 menit. Ini buat lagunya. Ke settings, parental control tadi. Waduh. Ada blue light filter nih, time management. Kita bisa masukin set daily limitnya mau berapa. Mau 30 menit, 60 menit, atau per sessionnya tuh berapa, 30 menit. Rest between session tuh 15 menit, jadi anak tuh nggak main-main terus-terusan gitu. Jadi ini salah satu fitur penting kalau mau dipakai sama anak-anak gitu. Untuk aplikasi tadi udah dikasih lihat, ada petal search yang bisa dipakai buat nyari-nyari aplikasi. Dan gampang banget sih sebenarnya, cuma tinggal buka petal search, jadi penggantinya App Store gitu, daripada harus cari di Huawei App Gallery. Tapi kalau misalnya kita carinya di Huawei App Gallery, jadi sobat tuh bisa tahu aplikasi apa aja yang memang native atau sudah bisa langsung di-download di Huawei App. Tapi kalau misalnya masih ada aplikasi-aplikasi yang belum hadir di HMS, di Huawei Media Services, jadi bisa dipakai di kita carinya melalui petal search ini. Ada TikTok apa misalnya mau kita cari apa ya, aplikasi yang biasa dipakai buat itu, apalagi sih WhatsApp. Nah, WhatsApp emang sekolah online ada yang di WhatsApp gitu, WhatsApp grup. Ya, yang penting sobat bisa lihat lah. Nah, di sini ada 2 pilihan. Tuh WhatsApp Messenger-nya atau WhatsApp Business tuh bisa download dari mana? Satu dari official website-nya, satu dari APK Pure. Jadi ada 3 source yang bisa dicari gitu. Dari Huawei App Gallery. Kalau nggak di Huawei App Gallery, bisa di official website langsung dari WhatsApp yang harusnya aman, atau mau dari APK Pure. Gitu aja. Sekali lagi, tinggal install, download now, download, dan beres. Gitu aja. Dan itu dia. Untuk tablet yang satu ini, kalau misalnya sobat kepengen, silahkan, linknya ada di deskripsi di bawah. Nilai jual utamanya adalah harganya yang memang terjangkau banget, tapi si layarnya itu nggak jelek-jelek amat, 1280 x 800 pixel, 720p gitu, masih HD gitu ya. Dan apalagi yang bisa dilihat di sini, dia 4G sudah 4G kayaknya, apa enggak? Ada 4G kok, tadi ada SIM card ejector. Nah, ini dia di sini. Ada 4G. Terus untuk memori internal, maaf, saya pastikan aja di sini. Memori internalnya di sini adalah storage. Storage-nya kagak kelihatan. Internal storage. Dia itu RAM-nya 2GB dengan internal storage. Oh, internal storage-nya 32GB. Harganya segitu, dapat internal storage yang 32GB. Jadi lumayan lah ya. Kurangnya sobat udah ngerti sendiri GMS. Apakah kalian sudah siap untuk pindah ke HMS atau enggak? Itu cuman sobat yang bisa jawab. Saya nggak akan nyuruh sobat untuk pindah langsung, karena memang masih ada beberapa aplikasi yang belum bisa. Contohnya Gojek. Tapi ada aplikasi penggantinya, yaitu Grab. Kalau saya sih sudah berani untuk pindah, karena selama kemarin udah cobain pakai P40 Pro Plus. Jadi udah nggak ada masalah gitu ketika saya proses migrasinya. Itu juga untuk proses migrasinya, untuk kontak itu bisa pakai phone clone. Ada aplikasinya sendiri. Jadi udah bisa lah. Tapi kalau misalnya sobat, bisa apa enggak? Cuman sobat sendiri yang bisa jawab. Sekian dari Moldy. Kita akan ketemu lagi di video yang lainnya. Silahkan kalau mau beli. Linknya ada di deskripsi. Bye-bye.